Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihal hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal gamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Akbar yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku jamaah sekalian, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ikut secara online dari berbagai penjuru tanah air sampai di Tanah Abang. Ya, dan sempat kemarin ada yang nonton dari Tanah Suci katanya, di Mekkah dan di Madinah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu seperti biasa, mengambil tepung dalam adonan. Itu melulu ya. Ya. Mengambil tepung dalam adonan, malam hari makan roti. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai kajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau ada salah-salah diperbaiki sendiri ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insya Allah seperti biasa, ini adalah hari mungkin saat-saat terakhir dari persiapan kita tarhib Ramadan. Iya kan? Insya Allah kalau tidak ada halangan, Ramadan kita mulai hari Senin. Ya, malam Senin kita sudah tarawih. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang saya hormati, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang pemantapan tarhib Ramadan. Kenapa saya pakai istilah pemantapan? Karena saya yakin tentu guru-guru kita yang lain sudah ada yang menyampaikan. Dan tentu ini juga bukan materi yang baru, tetapi namanya ibadah tahunan, momentum tahunan,
Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin terlupakan. Maka inilah pentingnya kita selalu belajar, selalu thalabul ilmi. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu bertanya. Kalau kita tidak paham, kalau kita belum punya ilmunya, maka perintah Al-Quran bukan disuruh kita mencari sendiri, bukan disuruh berfatwa sendiri, tetapi kita disuruh bertanya. Jadi bertanya itu adalah perintah syariat, perintah Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya, kepada para ulama apabila kalian tidak ada ilmunya, belum mengerti. Dan ini juga satu kemuliaan dan keuntungan bagi kita Bapak Ibu sekalian yang sering hadir di majelis taklim. Maka momentum apapun di dalam kehidupan kita selalu bisa diantisipasi, karena kita beribadah selalu ada ilmunya. Maka ibadah kita selalu ala basiratin, berdasarkan ilmu. Jadi mungkin awal-awalnya kita ikut-ikutan dulu, tetapi lama-kelamaan kita ngaji, kita belajar, kita rajin bertanya. Dan kalau kita perhatikan jamaah sekalian, dalam Sirah Nabawiyah, ilmu itu sampai kepada kita banyak sekali melalui pertanyaan sahabat kepada Nabi. Bahkan direkam di dalam Al-Quran tidak kurang dari 15 pertanyaan sahabat atau ilmu yang kita dapatkan dalam persoalan-persoalan yang pokok itu dari pertanyaan. Yas'alunaka, kita baca dalam Al-Quran ya, banyak sekali ayat. Yas'alunaka anir ruh, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil haram, yas'alunaka anil anfal. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk bertanya kepada para guru. Lebih baik kita bertanya daripada kita diam-diam tapi salah. Insya Allah aja bertanya, bukan insya Allahnya salah ya. Jamaah sekalian, tarhib Ramadan adalah sebagai salah satu ikhtiar untuk kita bisa memantaskan diri kita bertemu dengan Ramadan. Jadi Ramadannya itu tidak pernah berkurang kualitasnya. Jadi dia akan datang, akan hadir apa adanya. Nah, yang penting ini bagi kita. Jadi tarhib Ramadan ini sebetulnya upaya kita, ikhtiar kita untuk menselaraskan kemuliaan Ramadan dengan diri kita. Sama dengan kita sampai ke Ramadan, mungkin bisa sampai semuanya, tapi sampainya berbeda-beda. Ada yang sampai lalu dimanfaatkan Ramadan, ada sampai tapi biasa-biasa saja. Maka di kesempatan ini insya Allah kita akan berupaya untuk menjadi orang-orang yang betul-betul siap untuk menyongsong bulan Ramadan. Bapak Ibu siap? Kurang semangat. Bapak Ibu siap? Alhamdulillah. Karena memang kata tarhib itu adalah mengandung kelapangan, keluasan, keikhlasan, sehingga betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memasuki bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, bahkan kita tinggal berhitung jam. Ya, insya Allah. Jamaah sekalian,
Kalau kita kembali kepada sejarah, seperti diantaranya yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Saya bawa kitabnya ini, namanya kitab Lataiful Ma'arif, yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wafat 795 Hijriah, abad ke-8. Sekarang kita masuk di abad 15 ya. Jadi 8 abad yang lalu kurang lebih, atau 7 abad yang lalu. Ya, 700 tahun yang lalu beliau ini. Nah, beliau mengatakan bahwa sahabat Nabi, jadi acuan kita kan selalu generasi sahabat ya, generasi terbaik. Kata Nabi, generasi terbaik umat ini itu kan ada 3 generasi ya. Generasi khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in. Jadi 300 tahun pertama itulah generasi terbaik umat ini. Yang terbaik adalah generasi Nabi, generasi sahabat. Nah, kata beliau, sahabat Nabi itu mulai serius berdoa kepada Allah sebagai salah satu bagian dari mentarhib Ramadan, minta disampaikan ke bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau kita berapa bulan ya? Ya mungkin kalau yang sering hadir majelis taklim ya sudah terbiasa gitu. Paling tidak kita dengar orang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mulai dari bulan ke-7 Rajab, bulan 8 Sya'ban, bulan 9 Ramadan. Tetapi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang tidak pernah hadir majelis taklim, yang muslim KTP, mungkin sampai sekarang belum ngeh juga. Malah kaget. Kita bilang Ramadan tinggal 3 hari. Ah, masa sih? Ya. Jadi belum siap. Jadi bagaimana mungkin orang-orang seperti itu diharapkan siap ilmunya, siap rohiyahnya. Orang waktunya aja belum tahu. Jadi ibarat masih mabuk, masih tidur. Kalau orang tidur, orang mabuk ya bisa kita ajak komunikasi. Tapi kalau seperti Bapak ini, alhamdulillah orang-orang yang sudah insya Allah. Jadi begitu faktanya sahabat 6 bulan sudah melakukan tarhib Ramadan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan juga dikatakan bahwa dalam hadis Muslim, beliau mengutip hadis Muslim nomor 1156 dari Aisyah, juga di kitab ini. Kata Aisyah ini riwayatnya paling akurat karena beliau yang paling dekat dengan Nabi dan yang paling tahu seluk-beluk kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW. Makanya musuh-musuh Islam itu sangat membidik sosok Aisyah. Karena kalau Aisyah ini di kalangan umat diragukan, maka hilanglah sekian persen ajaran agama, terutama persoalan-persoalan keluarga. Akhlak Nabi sehari-hari itu banyak diriwayatkan dari Aisyah. Maka kata Aisyah, lam arahu shaiman min syahrin qattu. Saya tidak pernah melihat, belum pernah melihat beliau berpuasa di salah satu bulan aktsara min siyamihi min Sya'ban, lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Apa artinya? Artinya Nabi itu berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban. Tentu tidak termasuk Ramadan. Kalau Ramadan kan pasti. Jadi di luar Ramadan, Nabi puasanya paling sering itu adalah pada bulan Sya'ban.
Ini pernyataan dari Aisyah. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kenapa sahabat generasi terbaik umat ini begitu ingin, begitu antusias menyambut Ramadan? 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah serius berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dipertemukan dengan Ramadan. Kira-kira apa? Jadi mereka serius karena mereka ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan, ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Karena Ramadan kata Nabi sebagai syahrul khairat, bulan kebaikan-kebaikan, wa syahrul barakat, bulan keberkahan-keberkahan. Maka di antara yang membuat mereka antusias, dan mudah-mudahan ini juga bisa insya Allah semakin menambah motivasi dalam diri kita untuk serius disampaikan ke bulan Ramadan dan bisa bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Antara lain misalnya, ini juga hadis-hadis yang sering kita dengarkan, kita pelajari. Hadis riwayat muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, idza jaa Ramadan, apabila Ramadan datang, futtihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Wa gulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Jadi pintu surga dibuka selebar-lebarnya, kata ulama, artinya bahwa di bulan Ramadan peluang kita masuk surga lebih besar. Alhamdulillah. Artinya di bulan Ramadan banyak amal-amal yang bisa kita lakukan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Ya. Jadi karena meskipun pintu surga dibuka, kalau kita tidak ngapa-ngapain, nggak bisa masuk surga juga. Jadi ini peluang. Makanya di bulan Ramadan itu insya Allah beramal lebih ringan. Allah berikan kesempatan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Kemudian pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Maksudnya, kata ulama, bahwa di bulan Ramadan peluang masuk neraka itu lebih kecil. Peluang masuk neraka lebih kecil. Artinya karena orang lebih fokus pada beramal baik, maka meninggalkan amal buruk. Insya Allah selemah-lemahnya iman seseorang di bulan Ramadan, dia akan lebih hati-hati melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan masuk neraka. Kemudian kata Nabi, wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, diborgol. Jadi setan-setan dari jin itu selama Ramadan, dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, awal sampai akhir, ini setan-setan dibelenggu. Nah, di sini kata ulama, pertama penjelasannya yang dimaksud dengan setan-setan yang dibelenggu itu setan-setan dari jin. Karena setan itu ada 2, ada dari jin, ada dari jun. Ya,
Ada jin dan jun. Jadi yang di penjara, yang di borgol itu yang dari jin. Adapun dari jun dari kalangan manusia tetap saja berkeliaran. Jadi jangan heran, yang curang tetap curang. Ya, Ramadan tetap aja curang. Nggak ngaruh bagi mereka. Yang korupsi tetap korupsi, yang bermaksiat tetap bermaksiat. Nah, apa artinya? Yang kedua kata ulama, ini berarti bahwa di bulan Ramadan kita akan lebih ringan untuk beramal soleh, beribadah, karena rintangan-rintangan, godaan-godaan yang biasa menghalangi manusia beribadah kepada Allah, beramal soleh itu paling tidak ditiadakan. Kan godaan itu ada dua ya. Ada yang dari internal, dari diri kita sendiri, itu hawa nafsu. Yang kedua dari eksternal, dari luar. Dari luar ini biasanya diwakili oleh setan. Di bulan Ramadan setannya dibelenggu. Jadi kalaupun ada godaannya, ada tantangannya, ini tantangan banyaknya dari internal, dari diri kita sendiri. Jadi kalau ada di bulan Ramadan masih ada warung terbuka, kemudian bagian atas ditutup tapi kakinya kelihatan, masih ada nggak seperti itu warung-warung itu? Itu pasti yang goda bukan setan jin, itu hawa nafsu itu. Jadi orang-orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan itu didominasi oleh godaan dari internal. Memang hawa nafsu. Nah, yang orang-orang seperti ini nggak bisa lagi nyala-nyalain setan. Kata setan, apa-apa saja gue yang disalah-salahin katanya. Apalagi kita manusia ini ahli mengalihkan kesalahan ke pihak lain. Kita berat mengakui kesalahan kita. Ya, lari ke binatang lah, setan lah. Kenapa? Ini pengaruh setan katanya. Ya, ke binatang, kambing hitam. Kambing dihitamkan. Ya, kumpul kebo. Ya, kata kebo, lo yang ngumpul, gue yang disalah-salahin katanya. Jadi ini kata ulama insya Allah lebih ringan. Inilah diantara yang membuat para sahabat sangat antusias ingin disampaikan kepada bulan Ramadan. Kira-kira kita ingin nggak disampaikan ke bulan Ramadan? Insya Allah. Tentu kita semua berkeinginan. Yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya memotivasi sahabat Nabi, generasi terbaik untuk dipertemukan dengan Ramadan dan berdoa kepada Allah dipertemukan sejak 6 bulan sebelumnya, adalah bahwa dosa-dosa kita di bulan Ramadan diampuni, dihapuskan siang dan malam. Jadi di bulan Ramadan itu terjadi proses pengampunan dosa, penghapusan dosa siang malam. Ya, siangnya dosa kita dilebur, dihancurkan melalui salat tarawih. Siangnya dosa dilebur melalui puasa. Masya Allah. Hadisnya jelas ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan,
Karena iman kepada Allah, jadi selalu diingatkan ini faktor keikhlasan ya. Ini pentingnya kita meluruskan niat. Jangan sampai salah niat. Wahtisaban. Setelah niatnya lurus, baru kita bisa berharap pahala dari Allah. Barang siapa yang berpuasa dasar iman ikhlas semata-mata karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah. Ya, ini yang membuat kita sangat merindukan Ramadan karena kita tahu diri kita banyak dosa kan? Banyak dosa kita nih. Dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada suami. Saya dahulukan dulu suami, Bu ya. Ya. Banyak istri berdosa sama suaminya. Betul gak, Bu? Tuh, Ibu yang bilang betul ya, kencang banget betulnya ya. Cuma ibu-ibu di sini membetulkan ibu-ibu yang lain, bukan ibu-ibu di sini. Kalau ibu-ibu di sini, masya Allah, nggak jauh beda gitu. Ya, nggak jauh beda baiknya. Ya, banyak sekali bentuk-bentuknya kan. Galak-galakin suami, nggak boleh. Istri itu galak sama suaminya, hanya gara-gara suami terlambat pulang, diinterogasi. Kayak polisi gitu kan. Ya, dari mana? Biasanya enggak terlambat. Ya biasa lah, mungkin macet. Jadi jangan selalu bikin masalah. Ya, kasihan suami, Bu ya. Di kantor sudah dimarahin atasan. Di jalan kadang-kadang ditilang polisi. Di rumah diomelin bini. Makanya kadang-kadang suami ini stres. Sehingga tidak sedikit suami yang tidak betah di rumah. Tidak, katanya. Lalu betah di warung, ya, di ngopi. Kalau dulu di Batu Akik. Berapa tahun yang lalu ya, sebelum pandemi, nyari suami di tempat penggosokan batu akik. Itulah hiburan suami. Daripada cepat pulang, dimarahi bini katanya. Jadi jangan. Itu dosa, ibu sekalian. Begitu juga dosa suami kepada istri, tidak perhatian. Betul ya? Cuman suami ini, ibu sekalian, itu karakternya memang dia, kalau dia bekerja itu biasanya seperti cuek. Ya, tetapi ini ibu-ibu karena nggak paham ilmunya, seakan-akan ibu dicuekin. Padahal sebetulnya memang laki-laki begitu. Kalau dia mengerjakan sesuatu, dia fokus. Ya, dia fokus. Tapi dia perhatian sama ibu kok. Alhamdulillah. Ya, biar sebelum marah ya. Jadi laki-laki itu memang jangan digalak-galakin. Tetapi insya Allah juga suami selalu perhatian kepada istri. Diberikan kasih sayang dan kasih uang. Nah kemudian jamaah sekalian, itu di siang hari ya, puasa. Kemudian di malam hari juga terjadi proses pengampunan dosa yang luar biasa. Juga hadisnya muttafaqun alaihi, kata Nabi, man qoma, bedanya cuma di soma dengan koma. Man qoma ramadhana, barang siapa, di situ diartikan salat tarawih. Jadi bangun malam, qiyamul lail di bulan Ramadan itu tarawih. Jadi kalau ada yang nanya lebih afdal mana, tarawih atau qiyamul lail? Di bulan Ramadan lebih afdal tarawih. Man qama ramadhana, barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan dan cuma ada di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi,
maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Masya Allah. Jadi siangnya, atau kalau kita mulai dari malam, malamnya diampuni dosanya, siangnya diampuni dosanya. Makanya karena siang malam terjadi proses pembersihan dosa, maka insya Allah endingnya, kata Nabi di hadis lain, di akhir Ramadan setelah Idul Fitri, maka dia seperti haji, kharaja minadz-dzunubi, dia keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kita tuh kayak bayi. Jadi ada dua yang kayak bayi tuh. Orang yang puasa dan taraweh di Ramadan full, Idul Fitrinya kayak bayi. Ya, apanya Ustadz yang kayak bayi? Ada bilang giginya, katanya nggak punya gigi. Bukan itu. Artinya sama-sama tidak punya dosa. Ya. Bukan sama-sama nggak pakai baju. Sama-sama tidak punya dosa. Yang kedua, orang yang pulang haji itu kayak bayi itu. Artinya dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang memotivasi generasi terbaik umat ini ingin disampaikan ke bulan Ramadan. Di antara yang terpenting adalah karena di bulan Ramadan ada satu malam yang merupakan malam yang terbaik sepanjang tahun. Jadi kalau setahun ini ada 360 hari atau 360 malam atau 365 malam, maka malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Seperti yang kita sering baca, kita hafal di surat Al-Qadar. Surat nomor 97 ada 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Ada pernah imam dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mamunya di belakang negur til, lalu dia perbaiki inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, tul katanya. Jadi antara til dan tul, akhirnya bubar sholatnya itu. Dibilangin tul, til. Khairun, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah ngaji, pasti kalau imam baca inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, pasti Bapak teriak di belakang tul, til kan? Ya. Tapi kalau yang tidak ngaji, tidak paham, mau til, mau tul, ya masa bodoh gitu kan. Yang penting bacaannya cepat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan ini sama dengan 83 atau 84 tahun. Ini yang menjadikan sahabat begitu termotivasi, begitu antusias ingin disampaikan lagi ke bulan Ramadan. Kalau kita pikir-pikir ya, Bapak Ibu sekalian, 83 tahun ini sudah melampaui jatah umur kita rata-rata. Kan kata Nabi rata-rata usia umatku baina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata ya. Ada juga yang kurang dari 60, ada yang lebih dari 60, 70. Ada sebagian orang yang usianya 80 tahun, 90 tahun. Tapi makin sedikit.
Terutama di zaman kita sekarang nih, yang bisa sampai 80 tahun itu makin berkurang. Kadang-kadang 30 tahun sudah kena diabetes. Ya karena ngemil permen terus. Gula sintetis kan dikonsumsi terus. Ada yang 40 tahun sudah stroke. Bahkan ada 35 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya macam-macam. Ya, kita berlindung kepada Allah dari segala macam penyakit. Karena sekarang makin banyak rumah sakit, makin banyak orang sakit. Ya kan? Makin banyak dokter, makin banyak fakultas kedokteran, makin banyak penyakit. Dulu nggak ada rumah sakit. Yang saya ingat di kampung dulu waktu saya kecil, itu kita satu kecamatan cuma ada satu mantri namanya. Ya kalau yang ngangguk-ngangguk berarti generasi kolonial. Kami ini generasi kolonial ya. Kalau yang muda-muda generasi milenial. Dulu satu kecamatan itu paling ada satu mantri. Bukan dokter. Mantri. Bukan menteri. Ya itu dia main suntik aja. Apa semua sakit disuntik. Ya. Itu kan? Tapi yang sakit juga dikit. Masya Allah. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap insya Allah bisa mendapatkan kemuliaan, kebaikan daripada Lailatul Qadar. Karena ini berarti sudah melampaui ya ibadah kita selama hidup kita. Inilah hebatnya menjadi orang Islam nih. Dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini jamaah sekalian kalau kita mengandalkan fisik kita berapa sih? Umat Nabi ini fisiknya paling kecil, paling lemah. Apalagi yang sarapannya lontong sayur. Ya, bubur ya. Udah lemas, bubur. Makin lemas. Di luar negeri orang minum susu, makan keju. Orang Indonesia di luar negeri minum susu, makan keju, mencret. Karena terbiasa nasi. Ya kalau nggak makan nasi, nggak makan. Ini kita sering temukan di haji, umroh. Jamaah sekalian. Jadi, insya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Dan masih banyak lagi keutamaan Ramadan selain yang disebutkan tadi yang 3 ya. Apa tadi yang 3? Yang pertama, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan-setan dari jin dibelenggu. Yang kedua, siang dan malam dosa-dosa diampuni. Malam dengan taraweh, siang dengan puasa. Yang ketiga, ada malam 1000 bulan, Lailatul Qadar. Nah, dan yang lainnya banyak sekali. Seperti kita sudah pelajari ya. Kita bisa baca lagi. Ya, bahkan coba keutamaan orang berpuasa. Ya, kata Nabi dalam salah satu hadis, la khalufu famis shaimi, sungguh benar-benar bau mulutnya orang yang berpuasa indallahi, di sisi Allah, atyabu lebih thayyib. Itu namanya isim tafdil. Thayyib, atyabu lebih wangi. Atyabu mirrihil misk, daripada minyak kasturi. Itu. Jadi baru bau mulutnya. Artinya apa kata ulama? Tidak ada yang sia-sia dari orang berpuasa. Bau mulutnya saja dinilai oleh Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Apalagi tilawahnya, apalagi ibadahnya, apalagi sedekahnya, apalagi silaturahimnya, bakti kepada orang tuanya.
bau mulut saja. Tapi ini di sisi Allah ya, bukan di sisi teman. Jangan karena sok-sok. Ini lebih wangi dari minyak kasturi. Ketemu orang. Kalau kita puasa gitu-gitu jangan teman, keong aja bisa mati. Apalagi setelah jam 1 siang. Ya, jangan coba-coba ya. Nah, dari sinilah kemudian ada ungkapan jamaah sekalian. Ya, bukan hadis, kalaupun hadis masuk hadis dhaif atau maudhu, hadis palsu. Naumus shaimi ibadah. Puasanya orang, tidurnya orang berpuasa dan ibadah. Itu diambil dari makna bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi. Artinya apa jamaah sekalian? Tidurnya orang berpuasa itu bermanfaat. Kalau dibanding daripada dia bangun tapi gosip orang, korupsi, berbuat dosa, berbuat jahat, maka tidurnya lebih bagus. Makanya kalau ada orang yang kebanyakan ngomong, mendingan kasih obat tidur. Nah, maaf nih ibu-ibu yang suka cerewet tuh ngomongin tetangga, ya kasih obat tidur dia. Ya, itu mendingan lebih selamat daripada habis amalnya. Ya, menggibah itu Masya Allah merontokkan amal-amal kita. Tapi ini sudah doyan karena sudah menjadi kebiasaan tanpa kita sadari ya. Kita harus saling mengingatkan nih. Makanya coba kita perhatikan kalau ada orang ngumpul-ngumpul nih, bukan hanya ibu-ibu ya, maaf, bapak-bapak pun. Kalau kita ngumpul ngobrol apa yang kita omongkan? Ngomongin diri kita apa orang lain? Tanpa kita sadari, selesai kita sholat, langsung kita ngumpulin dosa gibah. Inilah si fulan lah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala macam dosa-dosa yang bisa menghapuskan amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi itu diantara keutamaan-keutamaan yang membuat para sahabat sangat antusias ingin berjumpa dengan Ramadan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi dari kita semuanya. Insya Allah. Nah, kemudian bagian terakhir. Lalu apa ciri-ciri orang yang betul-betul sudah siap memasuki Ramadan? Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian ini sudah betul-betul siap ya. Tapi mudah-mudahan dengan ciri-ciri ini kita bisa mengoreksi diri kita untuk lebih memantaskan diri kita, apakah kita ini sudah betul-betul layak, siap atau belum. Maka di sini saya ambil empat cirinya. Ciri yang pertama, orang yang sudah siap bertemu dengan Ramadan, maka dia selalu bersukacita, gembira, berbahagia dengan kedatangan Ramadan. Itu ciri yang pertama tuh. Ini kalau sahabat dulu 6 bulan sudah senang, apatah lagi kita ini tinggal 2 hari ya, atau 1 hari. Nah sekarang kita nanya diri kita, kita senang nggak sekarang nih? Nah kalau Bapak Ibu yang hadir di sini jangan ditanya lagi. Sudah senang banget, udah nggak sabaran nih. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ada orang ketika diberitahu 2 hari lagi Ramadan, 1 hari lagi Ramadan, mau Ramadan lagi? Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Mana orangnya? Di sini mah nggak ada. Jadi ciri pertama orang itu senang. Nah, kesenangan ini kan bukan hanya ketawa, bukan hanya senyum, tapi diekspresikan. Makanya kan orang-orang tua dulu kita pintar menyalurkan kesenangan itu, membersihkan rumah,
membersihkan masjid, kerja bakti. Ya, bahkan ada orang yang bersih-bersih rumah. Saking bersihnya rumahnya semua perabotnya dijual. Bukan itu maksudnya. Bersih-bersih rumah gitu kan, yang kotor-kotor, berdebu. Mungkin selama ini kita sibuk. Maka bagian dari ekspresi kita senang, bahagia menyambut Ramadan kita. Ada yang saya lihat rumahnya dicat, pagarnya diganti. Ya, diganti dengan pagar tetangga gitu. Ya. Ini bagian dari, jadi jangan dikira apa-apaan, ini bagian dari rasa, dari mengekspresikan rasa senang. Namanya orang senang ya, yang penting rasa senang itu diekspresikan pada hal yang positif. Ya jangan pagar tetangga diambil gitu kan. Dalam rangka tarhib Ramadan gitu. Ya, tapi itu kan dosa. Ya. Jadi itu senang dan gembira. Nah, kenapa senang dan gembira? Paling tidak ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena memang watak, sifat, karakter orang beriman itu selalu doyan kepada kebaikan. Ya, iman itu artinya kebaikan. Jadi orang beriman itu selalu suka sama kebaikan. Jadi kalau ada ajakan, pokoknya itu baik pasti disambut. Itu orang beriman tuh. Maksudnya kalau ada orang diajak pada kebaikan lalu dia nolak, ini jangan-jangan imannya ada masalah nih. Maka orang beriman diajak, yuk Ramadan, ayo. Alhamdulillah. Karena Ramadan ini syahrul khairat wal barakat, bulan kebaikan dan bulan keberkahan. Diajak makan yuk, gimana jawabannya? Yuk, karena makan itu ajakan kebaikan. Ngopi yuk, yuk, ngopi itu baik. Yang penting jangan kopi Mirna. Ya. Jadi apa saja, apalagi Ramadan. Itu yang pertama ya. Jadi Masya Allah orang beriman itu ngajak ngaji, ayo, senang dia. Apapun kalau itu baik, selalu disambut dengan sukacita, dengan senang. Yang kedua, alasan yang kedua jamaah sekalian, karena itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala kembali untuk yang kesekian kalinya memberikan kepercayaan dan amanah kepada kita untuk ikut menjadi paling tidak peserta kompetisi Ramadan. Yang kita tahu banyak saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, yang Ramadan tahun lalu masih bersama dengan kita, tahun ini sudah tidak bersama dengan kita. Betul? Karena telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang membuat kita senang. Maka terbukalah peluang-peluang untuk bisa mendapatkan yang disebutkan tadi itu, paling tidak 3 hal. Itu ciri yang pertama ya, jamaah sekalian. Maka insya Allah ini 1 hari sebelum puasa ini, mari kita tularkan ini sukacita, kesenangan, kegembiraan kepada orang-orang di sekeliling kita. Silakan ngumpul-ngumpul ya, bagian daripada bagaimana kita menciptakan rasa senang menyambut Ramadan. Insya Allah. Sampaikan kepada anak-anak kita, mungkin ada keluarga yang belum paham, belum tahu, ada yang masih lalai, masih sibuk ngejar dunia, sampai lupa Ramadan sudah 1 hari lagi. Sampaikan kepada mereka. Sekarang sibukkan grup-grup WA itu dengan tarhib Ramadan, dengan mari kita menyambut Ramadan. Jangan membahas quick count terus. Tapi tetap perlu dipantau ya. Tapi jangan sampai menutupi kemuliaan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ciri yang kedua jamaah sekalian, orang yang siap bertemu dengan Ramadan, maka dia
selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya permohonan kita kepada Allah yang bisa menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Maka kita minta kepada Allah. Makanya doa yang harus kita baca nih, jangan berhenti baca doa nih siang malam ba'da sholat fardu. Minimal Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Minta sama Allah. Siap? Kalau mau lebih lengkap, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini seperti dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif. Jadi kenapa katanya ada Rajab, Sya'ban, wa ballighna Ramadan? Jadi kata beliau, kalau setahun itu diibaratkan dengan pohon, sebatang pohon, maka bulan Rajab itu bulan atau waktu untuk menumbuhkan daun. Sya'ban itu waktu untuk menumbuhkan dahan. Dan Ramadan itu waktu untuk memetik buah dan memanen hasil. Ya, maka kalau di bulan Rajab, Sya'ban ini penumbuhan daun dan dahan baik, maka insya Allah di Ramadan kita tinggal memetik buahnya. Tapi kalau yang di Sya'ban, apalagi di Rajab, acu tak acu, cuek, ya, maka juga bisa kita bayangkan bagaimana hasilnya. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga berdoa kepada Allah disampaikan dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah. Jadi jangan sekedar sampai, tapi disampaikan panjang umur, sehat, dan juga bisa maksimal dan optimal. Karena jamaah sekalian, tidak sedikit orang sampai ke Ramadan tapi biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Jadi kita minta kepada Allah disampaikan ke bulan Ramadan dalam keadaan bisa beramal yang luar biasa. Insya Allah. Nah, yang ketiga, kita berdoa kepada Allah, mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yang sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momentum juga kita mendoakan mereka ini. Wabil khusus untuk kedua orang tua kita yang menjadi asbab wujudnya kita di alam ini. Kalau mereka tidak ada, kita tidak ada. Kita bisa beramal seperti ini karena ada orang tua kita. Dan di setiap doa kita selipkan doa untuk kedua orang tua kita. Bahkan pada setiap sholat kita, Rabbi ghfirli wali walidayya. Saya terinspirasi dengan seorang dosen kami di Madinah, sekaligus seorang imam, walaupun imam salat tarawih di Masjid Nabawi, rahimahullah, Syekh Muhammad Ayyub, aslinya dari Burma, tapi kemudian sudah berkebangsaan Saudi. Kemudian karena suaranya bagus, terpilih menjadi imam salat tarawih di Masjid Nabawi. Saya dengar beliau kalau datang di kampus, karena saking orang pengen mendengar suaranya jadi imam, itu kalau beliau orang sudah azan nih, kalau ada info bahwa beliau ada di kampus, kan pasti mau datang ke masjid ya, masjid kampus tuh. Itu qomatnya sampai ditunda bisa 20 menit. Kok nggak qomat-qomat? Si Ayub. Ya begitu orang senangnya kita. Termasuk saya rasakan tuh. Kalau mendengarkan beliau imam itu, Masya Allah. Nah itu, karena beliau mengajar kita, mengajar Al-Quran, maka apapun yang beliau melangkah, masuk mobil, dan beliau ini Masya Allah. Jadi kalau ke kampus itu bawa nyetir sendiri, di jalan kalau ada mahasiswa
Kita itu di Madinah yang tidak punya mobil, termasuk saya nih, ya, itu kalau kita pagi, ketika saya tinggal di luar kampus, kita kalau pagi mau ke kampus berdiri aja di pinggir jalan di trotoar. Ada saja yang samperin tuh. Silakan naik tanpa bayar. Kita tidak kenal mereka. Dan salah satu yang sering mampir mengambil mahasiswa adalah dosen-dosen termasuk Syekh Ayub, Imam Masjid Nabawi, tidak gengsi. Naik. Dan beliau, Masya Allah, itu buka mobil, naik mobil, turun mobil, masuk kelas, selalu kita dengar, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Ini saya kira satu, karena kadang-kadang sekarang ini zaman anak-anak banyak yang durhaka sama orang tua. Maka paling tidak, kalaupun kita sudah menyesal karena mereka sudah tiada, paling tidak kita tutupi kesalahan kita dengan banyak mendoakan beliau. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan salah satu kesempatan membahagiakan mereka adalah doakan mereka. Di alam kubur mereka pun menyambut Ramadan dengan senang. Karena mereka tidak kecewa, mereka merasa berhasil mendidik anak-anaknya. Ternyata anak-anakku walaupun saya wafat, ya mereka tidak pernah melupakan saya dalam doa-doanya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, kemudian ciri yang ketiga. Berapa tadi saya janjikan? 4. Ciri yang ketiga jamaah sekalian, orang yang sudah siap menyambut Ramadan adalah melakukan persiapan-persiapan. Paling tidak ada 3 persiapan yang harus kita lakukan. Orang yang sudah siap, pertama al-isti'dad al-jasadi, singkat saja. Persiapan fisik, physically. Karena tubuh kita ini harus menyesuaikan dengan Ramadan. Siang tidak makan. Makanya Nabi tadi kata Aisyah, Nabi itu di bulan Sya'ban banyak sekali puasa. Ini salah satu tujuannya kata ulama pemanasan, pengkondisian. Makanya kan ada orang yang tidak pernah puasa sunnah, langsung puasa Ramadan. Maka di hari pertama langsung asam lambung, ulu hati. Kenapa tidak puasa? Asam lambung katanya. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyesuaian fisik kita. Dan Masya Allah, ternyata kata ulama, bulan Ramadan ini adalah kesempatan di mana kita memanjakan fisik kita. Inilah momentum terbaik untuk kita bisa memanjakan tubuh kita. Tapi ini perlu ada garis bawahnya nih. Jadi memanjakan diri, memanjakan tubuh itu bukan dengan makan yang semau kita. Jadi ternyata makna kalau kita baca dalam Tibbun Nabawi, arti daripada memanjakan diri kita adalah ketika kita bisa memberikan asupan makanan kepada tubuh kita sesuai dengan kebutuhan fisik kita, bukan sesuai dengan selera kita. Nah, kalau selera kita yang kita ikuti, buka puasa harus ada teh manis, harus ada cendol, harus ada kolak, harus ada gorengan, harus ada kopi. Iya kan? Paling tidak gitu kan? Tapi apakah itu baik untuk tubuh kita? Sebetulnya kita tidak sedang memanjakan tubuh kita. Jadi makanya kata ulama, banyak orang di bulan Ramadan itu justru menyiksa fisiknya, padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan dengan puasa sebagai saat-saat di mana kita memanjakan fisik kita. Insya Allah. Makanya bingung juga kalau belanja makan kita di bulan Ramadan malah naik. Mestinya berkurang kan? Siang tidak makan. Tapi kenapa belanjanya nambah? Ini yang jadi aneh nih. Saya kira perlu diaudit nih. Jawabannya apa? Berkah insya Allah. Ya, mudah-mudahan semuanya jadi berkah. Ini naik belanjanya karena ngirim ke tetangga ya, kasih tetangga ya, dan jamaah. Yang kedua, al-isti'dad al-ilmi, persiapan ilmu. Termasuk ini pengajian nih, majelis ta'lim. Maka bagus kita buka-buka lagi catatan.
hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, dengan tentang puasa, ya, apa rukunnya, wajibnya, sunnahnya, apa yang bisa membatalkan, apa yang tidak membatalkan sebetulnya. Kita juga baca lagi tentang tarawih, tentang Al-Quran, keutamaan Al-Quran, tentang zakat, zakat fitrah, zakat mal, bahkan sampai pada tentang Idul Fitri. Baca lagi, buka-buka lagi. Ya, yang ibadah-ibadah yang praktis. Kemudian yang ketiga, al-isti'dad ar-ruhi, persiapan ruh. Ya, ruh kita ini harus kita siapkan juga, pantaskan bertemu dengan Ramadan. Niatnya kita, makanya selalu imanan. Ibadah Ramadan ini dasarnya imanan. Tarawihnya imanan wahtisaban, puasanya imanan wahtisaban. Jadi bulan Ramadan menuntun kita untuk meluruskan kompas kehidupan kita ini. Mungkin selama ini melenceng, maka dengan puasa terus lagi semua imanan wahtisaban, imanan wahtisaban. Nah, jamaah sekalian, kemudian ciri yang keempat yang terakhir dari orang yang sudah siap menyambut kedatangan bulan suci Ramadan adalah punya program, rencana, dan target. Apa program kita selama Ramadan? Dan apa targetnya? Nah, saya kasih contoh nih. Nanti Bapak Ibu silakan menambahkan sesuai dengan masing-masing kemauannya. Pertama misalnya, kita punya program tilawah setiap hari secara maksimal. Ya, maka porsinya harus lebih banyak daripada di luar Ramadan. Targetnya minimal khatam Quran sekali sebulan Ramadan. Siap? Syukur-syukur bisa lebih dari satu kali. Yang kedua, rencanakan untuk selalu sholat tarawih. Targetnya tidak ada absen di dalam Ramadan untuk sholat tarawih. Jadi selama tidak ada halangan syar'i, tidak ada penghalang yang besar, maka hadir sholat tarawih. Karena sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Untuk mendapatkan man qama Ramadhan tadi. Yang ketiga, kita buat program untuk sedekah setiap hari. Dan di setiap sedekah yang kita keluarkan itu selipkan untuk kedua orang tua kita, terutama yang sudah wafat. Berapa saja? Mau 5.000 setiap hari, 10.000, mau 20.000, mau 50.000, silahkan, terserah. Maka insya Allah dengan demikian kita juga akan senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita yang sudah wafat. Ada seorang perempuan datang pada Nabi, ya Rasulullah, afa atasaddaqu, inna ummi qad matat, ibuku sudah wafat. Afa atasaddaqu anha, boleh enggak saya bersedekah untuk beliau almarhumah? Kata Nabi, na'am, ya. Jadi ini dalil bahwa diperintahkan secara syariat kita bersedekah untuk orang tua. Pahalanya sampai kepada mereka. Lalu kata Nabi, lalu kata wanita itu, ayyus sadaqati afdal ya Rasulullah? Apa bentuk sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Terutama untuk orang yang sudah meninggal. Kata Nabi, saqyul ma', kasih air minum orang. Sedekah air minum. Lalu kata ulama, pertama, kenapa air minum? Karena di Arab dulu ini yang paling dibutuhkan nih, air sedikit, air mahal. Yang kedua, kata ulama, kalau saja air minum bagus, apalagi makannya.
Kan perintahnya makan ada minum kan? Masa kita minum dulu? Jadi kalau ada orang sedekah minuman, tanya makannya mana? Ya kan? Jadi kalau ada yang ngasih air minum, alhamdulillah. Ini kan di sini cuma dikasih minum. Nah, ini sedekah yang paling afdal nih. Nanti makannya di luar. Insya Allah. Jadi kalau jamaah sekalian, pemantapan tarhib pada hari ini, dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada pantunnya nih. Alangkah harum daun pandan. Ulangi lagi, cakapnya kurang. Alangkah harum daun pandan. Buah korma dari Makkah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.